Bab 2846 Semangat Sanca. Keluarga Su, serta keluarga Su, melihat adegan ini sebagai adegan yang tidak dikenal. Terutama keluarga Su yang tidak tahu cerita di dalam, Su Yuwei sangat bersemangat untuk melihat wajahnya. Ini yang mulia, ada pertempuran untuk yang mulia. Mengapa dia bermain untuk kita di keluarga Su? Petik 2 petik 2. Di mata keluarga Su, Su Yuwei adalah tubuh Wanjin, dan tidak mungkin untuk bermain di zaman Pavilion Qianbo. Ketika orang-orang di sisi Sujia mendengar argumen Su, mereka dengan cepat mengerti. Su berkata oleh Dewa Mei, sepertinya keluarga Su selalu menantang keluarga Su kami. Tujuannya bukan keluarga Su kita, tapi Luo Zeng. Su Quan juga mengangguk, keluarga Su memutuskan bahwa kami akan membiarkan pemimpin bendera sebagai bantuan. Lihatlah pemilik keluarga Su, dia harus dipaksa untuk membantu, mungkinkah Luo Zeng menyinggung Su Yuwei ini? Nama Su Yu dianalisis. Ini bisa merepotkan. Su Yuwei ini adalah Gunung Taisan, dan kekuatannya luar biasa. Su berkata dengan penuh perhatian. Su Yuwei bersedia mengambil lingkaran besar dan membawa Luo Zeng ke kehancuran. Saya khawatir itu bukan hanya pelajaran untuk mengajarinya. Saya pergi ke pemilik bendera dan memintanya untuk mengakui kekalahan, kata Su Quan. Namun, Su dihentikan oleh Su Quan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Situasi ini bukan sesuatu yang bisa Anda campur tangan. Dia tidak bisa membiarkan Luo Zeng pergi. Orang-orang dari keluarga lain juga merasa bahwa suasananya agak salah. Su Yuwei ingin membunuh Luo Zeng dari sisi pertama. Sebenarnya, jika Ling Chun tidak berhenti, dia sudah melakukannya. Sejak itu, ia telah berulang kali mencoba lagi dan lagi. Luo Zeng awalnya berpikir bahwa Su Yuwei harus memiliki beberapa konvergensi setelah diajar oleh Mo Yijian, dan dia pergi jauh-jauh ke Minghu. Kamu benar-benar hantu, kata Luo Zeng dingin. Saya memiliki orang agung yang ingin membunuh. Aku hanya punya satu cara untuk mati. Wajah Su Yuwei tinggi dan dia berkata bahwa dia telah mengorbankan pedangnya di tangannya. 3 titik cahaya kecil mengelilingi pedangnya. Berkibar lembut. Di mata Su Yuwei, Luo Zeng selalu menjadi ikan di talenan, nyawanya bisa diambil untuk menang. Wajah Luo Zeng menjadi sangat dingin, dan pembunuhan di hatinya menjadi semakin intens. Jika dia tidak menyelesaikan orang ini, itu akan selalu menjadi masalahnya sendiri. Hei! Ada pedang panjang di salju, bergetar lembut di Luo Zeng, sekilas ujung pedang di tubuh. Hei! Semangat Su Yuwei dari 3 kerajaan tiba-tiba pecah dengan kekuatan yang kuat di sisi lain. Di bawah pengaruh kekuatan ini, permukaan air di sisi Danau Ming tiba-tiba naik dan semua drumhead naik. Ledakan. Su Yuwei tiba-tiba membanting kakinya, dan drum raksasa itu mengaum, dan seluruh orang itu menghilang. Memanggil. Dalam sekejap mata, Su Yuwei telah muncul di atas Luo Zeng, dan pendekar pedang 3 warna telah jatuh ke arah Luo Zeng. Hei! Di bawah tangan Luo Zeng, ada pedang salju yang menghalangi, dan kedua pedang itu bertemu. Penyakit. Su Yuwei meludahkan sepatah kata pun. Warna pada pedangnya dibentuk oleh warna merah, hijau dan hitam. Pada saat ini, sinar merah dan hitam habis, dan seluruh pedang panjang berubah menjadi hijau murni. Pada saat yang sama kecepatannya menjadi sangat cepat. Kuas-kuas. Dalam sekejap, Su Yuwei menikam pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan pedang itu berubah menjadi busur sutra. Setiap benda yang terperangkap di dalamnya akan dipotong-potong. Menghadapi serangan cepat Su Yuwei, penampilan Luo Zeng juga sangat serius. 9 kilatan cahaya. Kekuatan, 9 kilatan pedang cahaya, tidak cukup kuat, tetapi silabus pedang ini mengejar yang paling cepat. Ada pedang panjang di salju di tangan Luo Zeng saat mekar, bayangan pedang yang berkilauan seperti salju putih. Hei! Saat bernafas, pedang kedua pria itu mungkin diserahkan ribuan kali, tetapi apakah itu Su Yuwei atau Luo Zeng, tidak pernah ada langkah mundur. Pedang yang bagus, ini sangat bagus untuk yang mulia. Itu adalah roh gangguan, dalam roh 3 kerajaan, yang bisa sangat meningkatkan kecepatan. Saya pikir Luo Zeng yang lebih sesat. Dia baru saja menggunakan kekuatan magis untuk mengikuti pedang Su Yuwei. Kebanyakan orang menahan napas dan melihat pemandangan ini. Mereka jarang memiliki kesempatan untuk melihat tingkat konfrontasi ini, dan secara alami merasa luar biasa. Su Yuwei berada di bawah tebasan pedang, dan Luo Zeng semuanya pada saat itu, wajahnya menunjukkan warna tertekan. Terakhir kali Su Yuwei memakan kerugian yang membosankan pada Luo Zeng, dia tahu bahwa Luo Zeng mengandalkan penguatan dari sisi lain token, tetapi tidak mengharapkan orang ini untuk berlatih 9 kilatan pedang cahaya. Hei! Kedua pria itu menyerang 10 waktu pernapasan terakhir, Luo Zeng masih tenang dan tenang,
Su Yue tidak dapat menahan diri, dan tiba-tiba mundur ke belakang. Saya melihat dia mengulurkan tangannya ke pedang dan mengucapkan sepatah kata, sekarang. Hei! Penyakitnya mundur, lampu hijau pada pedang menghilang, dan pedang dewa diganti. Up! Su Yue melangkah keluar, dan pedang panjang itu membuat sentuhan tenda merah di udara ke Luo Zeng. Kali ini, pedang Su Yue telah banyak diperlambat, tetapi ada kekuatan aneh di pedang berdarah iblis merah. Ketika Luo Zeng mengangkat pedangnya dan memblokirnya lagi, mata Su Yue sedikit cerah, mengungkapkan senyum, bodoh. Hei! Di bawah pertemuan dua pedang, Luo Zeng merasa bahwa kekuatan dari pantai lain telah berlalu dengan cepat. Pedang tiga warna Su Yue seperti lubang hitam, dan kekuatannya terus-menerus diserap. Ini adalah... Alis Luo Zeng tiba-tiba terbanting, dan menyadari bahwa itu tidak baik, dan pedang salju tiba-tiba bergegas kembali. 9 kilatan cahaya. Menyikat-sikat. Kecepatan cahaya putih tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang, dan sekali lagi, dia harus pergi ke Su, dan langkahnya adalah memaksa Su Yue untuk mundur. Su Yue tampaknya telah mengikuti Luo Zeng secara umum, dan kematiannya terjebak di Luo Zeng Zhou. Pendekar pedang Luo Zeng tentu saja sangat cepat, tetapi Su Yue adalah pedang panjang, seperti kunci besi Hengjiang, tetesan perlindungan dalamnya tidak bocor. Hei! Jumlah pedang Luo Zeng diblokir oleh Su Yue. Tidak hanya itu, setiap kali pedang panjang Luo Zeng menyentuh pedang panjang Su Yue, kekuatan Luo Zeng di sisi lain diserap. Saya telah menggunakan naling untuk yang mulia. Naling dapat langsung menyerap kekuatan pihak lain. Apakah kemampuan ini tidak terkalahkan? Ada beberapa orang yang berpengetahuan luas di keluarga Danau Ming, dan mereka juga melihat asal-usul sisi lain Su Yue. Semangat tiga naga adalah bagian atas dari sisi lain warna dalam lingkaran warna, jumlahnya sangat langka. Sama sekali tidak mungkin untuk bertemu, Luo Zeng tanpa mengetahuinya, secara alami menderita kerugian. Serangan intensif Luo Zeng tidak merusak perlindungan Su Yue. Sebaliknya, dia kehilangan banyak kekuatan di sisi lain. Dalam keputusasaan, jari-jari kakinya sedikit dan tubuhnya terbang menjauh. Dia harus menjauhkan diri dari Su Yue. Bagaimanapun, Su Yue bukanlah bantal bersulam. Dia tahu tokennya sendiri di sisi lain Bang. Begitu dia mengambil kesempatan, dia pasti akan selangkah demi selangkah. Di mana dia akan dengan mudah membiarkan Luo Zeng melarikan diri. Bab 2847 Pengorbanan Pedang. Aku masih ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Kedua pria itu bergegas ke kiri bersama-sama. Su Yue pertama kali tiba, pedang ini benar-benar meraih di depan Luo Zeng. Jika Luo Zeng bersikeras untuk bergegas ke depan, dia takut dia akan terbelah menjadi dua oleh pedang ini. Alis Luo Zeng berkerut, tubuhnya tiba-tiba menabrak bola, dan sulit untuk memeras dari Jian Feng, tetapi dia hanya menghindari pedang panjang, tetapi Su Yue berada di ambang tendangan. Peng! Hei! Luo Zeng ditendang dengan kakinya dan jatuh di drum raksasa, menyebabkan raungan genderang. Anak-anak keluarga Su melihat adegan ini tiba-tiba bersorak keras, mereka dapat mengabaikan perasaan tersembunyi di sini, mereka hanya tahu bahwa Su Yue bermain untuk keluarga Su. Di kamar Su Jiafei yang indah. He Zhen, He Gui dan He Wei tidak bergerak, menyaksikan pertempuran di panggung drum raksasa. Lebih baik memiliki seorang putra daripada yang kita pikirkan. Dia tidak lemah, dan semangat Sanca bukanlah tanda biasa di sisi lain. Jika digunakan dengan benar, kekuatannya jauh lebih unggul dari level yang sama. Sayang sekali bahwa ada banyak ketegaran untuk putranya. Untuk membunuh individu, itu sangat jauh. Ini adalah masalah kata-kata untuk menyerahkannya kepada kami. Mereka bertiga awalnya memiliki beberapa kekhawatiran tentang Su Yue, tetapi mereka juga melepaskan situasi ini. Luo Zeng baru saja naik dari permukaan drum, dan wajahnya juga pedang dan manusia. Hei! Luo Zeng mengangkat pedang dan kekuatannya diserap lagi. Dia merasa lengannya lembut, dan pedang panjang Su Yue melihat ke jalan dan langsung menghantam leher Luo Zeng. Dengan tergesa-gesa, Luo Zeng membanting seluruh orang dan kemudian mencondongkan tubuh ke depan, menghindari rasa malu ini dalam bahaya-bahaya. Ledakan. Hanya menghindari, Su Yue juga siku untuk menerbangkan Luo Zeng Yu, dan serangkaian suara keras pada drum raksasa. Di depan Su Yue, Luo Zeng tampak agak rentan. Keluarkan momentummu di konferensi Seven Hills. Su Yue tersenyum mencemooh. Luo Zeng sekali lagi naik dari permukaan drum, merentangkan lengannya dan menjulurkan dewa dan berkata, 200 dewa. 200 dewa apa? Su Yue. Kamu tidak dapat menyerap kekuatan pihak lain tanpa batas waktu, kata Luo Zeng dengan tenang, kamu hanya dapat menyerap 200 dewa di distrik ini.
Mengubah kekuatan orang lain menjadi kekuatan sendiri memang merupakan kemampuan yang sangat kuat. Luo Zeng juga memiliki kemampuan serupa di ranah para dewa. Dia mengandalkan para dewa untuk menjadi hampir tak terkalahkan. Menghadapi kemampuan ini, Luo Zeng juga sangat berhati-hati. Jika kekuatannya di sisi lain diambil oleh Su Yuwei, konsekuensinya tidak sulit untuk dibayangkan. Oleh karena itu, Luo Zeng baru saja sangat berhati-hati untuk melepaskan kekuatannya sendiri, dan menemukan bahwa kekuatannya sendiri di sisi lain telah meninggal setelah 200 dewa tidak lagi berkurang. Kehilangan 200 dewa tidak akan memengaruhi Luo Zeng. 200 dewa di distrik. Su Yuwei mengunyah kata-kata Luo Zeng, dan cahaya ganas di wajahnya selesai. Dia dengan lembut mengangkat pedang panjang, dan lampu merah dan hijau bertemu satu sama lain. Seluruh orang bergegas menuju Luo Zeng seperti angin. Spirit dan Naling bisa bekerja secara bersamaan. Kekuatan sisi lain dari roh tiga kerajaan mencapai 300 dewa, dan ketiga roh ini dapat tumbuh. Ketika Su Yuwei baru saja mendapatkan roh sanca, Naling hanya bisa menyerap 20 dewa lainnya. Sekarang dia telah menyerap 200 dewa dan telah tumbuh 10 kali lipat, ditambah 300 dewanya sendiri, dalam urutan yang sama. Itu sudah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan, dan kecepatan penyakitnya cukup untuk memungkinkannya menyapu lawan dengan warna yang sama. Dalam ilmu pedang yang mengalir di hati, Su Yuwei benar-benar takut dengan cara Mo Yijian yang tidak terduga. Dia dan Mo Yijian tidak memiliki kekuatan pertempuran. Melihat Su Yuwei bergegas, Luo Zeng tidak tergerak. Solusi batu penyegel dengan cepat mengalir di lengan kanan Luo Zeng, sepenuhnya membungkus tulang lengan kanannya, dan kekuatan totem para dewa mulai berkerumun. Memanggil. Ada pedang panjang di salju, dan pedang tangkas asli menjadi semakin berat dengan konvergensi kekuatan di sisi lain. Gemuruh bergemuruh. Di bawah kekuatan mengerikan para dewa, ruang di sekitar lengan kanannya terus-menerus terdistorsi, dan drum raksasa di bawah kaki Luo Zeng bergetar. Danau Ming di belakangnya bergetar, dan gelombang ombak berirama dimulai. Karena kamu mengejarmu, dan mencoba untuk mati, maka korbankan pedang ini untukku. Pedang ini tampaknya sangat buas, seolah-olah waktunya lambat. Sejak integrasi totem dewa kekuatan, Luo Zeng juga telah mengambil musuh untuk pertama kalinya. Su Yuwei sangat percaya diri. Dengan penyakitnya dan Naling, dia telah mencapai batas kecepatan dan kekuatan. Tapi saat dia bergegas ke Luo Zeng, dia tiba-tiba merasakan nafas dari sisi lain. Nafas ini. Murid Su Yuwei adalah bos besar, dan wajahnya penuh keraguan. Dia jelas menyedot kekuatan 200 dewa dari Luo Zeng, mengapa dia masih bisa meledakkan kekuatan yang begitu mengerikan. Kekuatan ini mungkin lebih dari 1000 dewa, tetapi dia tidak pernah mengalami penciptaan kembali sumbernya, oleh apa? Menyadari hal ini, Su Yuwei tidak punya waktu untuk mundur. Ups. Keluarga Su Jia tiba-tiba bangkit dan wajahnya penuh ketakutan. Kekuatan yang dilepaskan oleh Luo Zeng melebihi harapan semua orang. Li Jia, pemilik rumah Lin Jia terkejut, tetapi pertarungan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga mereka, bahkan jika mereka keluar dari Big Blind, mereka hanya menonton pertunjukan. Jika Su Yuwei meninggal di sini, bagaimana keluarga Su menanggung kemarahan dari Gunung Taimu? Tapi sekarang sudah terlambat untuk memblokir. Berhenti. Mencolok. Ada juga 3 orang yang lebih cemas daripada keluarga Su. Mereka adalah He Gui, He Zhen dan He Wei. Awalnya, Su Yuwei berada di atas angin. Mereka bisa melakukannya di dinding. Di mana saya bisa berpikir bahwa Luo Zeng memiliki kekuatan yang begitu mengerikan saat ini. Ruang indah dicapung terbang rusak, dan Bangau, He Zhen, dan He Wei 3 berubah menjadi 3 tembakan tertegun ke arah Minghu, tetapi mereka hanya bergegas keluar di tengah jalan, dan telinga berbunyi, booming. Sebuah suara keras. Luo Zeng melakukan tendangan voli dan berdiri, drum raksasa di bawah kakinya telah berubah menjadi bubuk. Su Yuwei diledakkan ke Minghu, dan memicu gelombang besar setinggi ratusan kaki. Tidak mati, tatapan Luo Zeng sedikit berkedip. Setelah pedangnya diledakkan, kekuatan magis tersembunyi Su Yuwei diluncurkan. Kekuatan magis tersembunyi yang tidak diketahui menghasilkan tirai cahaya berbentuk berlian kuning untuk membantunya menghilangkan sebagian dari kekuatannya. Luo Zeng telah membunuh hatinya, dan dia tidak akan membiarkan Su Yuwei memutuskan. Bentuk tubuhnya sedikit bergetar dan telah menjauh dari Danau Ming, tetapi saat ini, He Zhen sudah bergegas. Berani membunuh kami, kamu benar-benar mencari kematian. Di tangan He Zhen, dia kejam, dan dia menuju Luo Zeng. Sebagai orang kuat yang melintasi dunia warna, Luo Zeng seperti anak kecil yang belum dewasa di mata He Zhen. Dalam hatinya, dia juga mengutuk Su Yuwei. Dia harus membunuh anak ini sendiri. Jika dia bersenang-senang dan mengirim hidupnya,
mereka juga akan dikuburkan bersama mereka. Tepat ketika Hezen berpikir bahwa dia harus datang ke tangannya, dia tiba-tiba memiliki perasaan takut yang aneh di dalam hatinya. Bab 2848 tidak siap. Terlalu suatu hari istana dan Jiuli, ada beruang dan kekuatan ini berbeda. Seperti Jiuli dan beruang, kebanyakan dari mereka adalah orang dari keluarga yang sama, dan darah yang sama mengalir di dalam tubuh. Kuil surga sebenarnya adalah campuran dari banyak kekuatan. Jadi Taihao, gunung-gunung ini memiliki kekuatannya sendiri. Bagian gelap Gunung Taimu adalah organisasi yang didirikan secara diam-diam oleh Gunung Taimu. Organisasi ini sangat kejam di dalam. Sebagai orang yang lahir dalam kegelapan, Hezen baru saja memiliki kekhawatiran yang kuat. Kematian Su Yuwei, dia akan menghadapi hukuman mati paling kejam dalam kegelapan. Begitu melihat teman-temannya menerima hukuman mati, meninggalkan bayangan besar di hati Hezen yang sebenarnya. Pada saat ini, pikiran yang sama muncul di jantung Bangau. Su Yuwei meninggal. Dia diantar ke kamar gelap. Para pemakan jiwa kelabu tua itu mendatanginya dari segala arah. Ketakutan ini benar-benar membungkus Derek. Pikiran Luo Zeng saat ini juga berputar cepat. Nafas ketiga orang ini lebih kuat dari Su Yuwei. Saya khawatir orang kuat yang telah melintasi dunia warna. Jika dia merespons secara positif, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Untuk ini dia hanya bisa menyerangnya. Jadi pertama kali menginspirasi ketakutan mata. Hei! Perasaan kebenaran yang tersebar dilepaskan, dan otak kepala berbondong-bondong ke Hezen. Ilmu pedang bisa berakibat fatal dan kuat, tetapi ini sedikit lebih merepotkan daripada kekuatan supernatural lainnya. Ini membutuhkan infiltrasi target yang benar. Tapi tidak ada lawan yang bodoh, tidak mungkin berdiri dipukuli secara pasif. Untungnya, ketakutan Luo Zeng pada mata bisa membuat pihak lain tersesat untuk sementara waktu. Setelah nafas yang benar dibasahi di Hezen, wajah Luo Zeng sedikit berubah. Apakah tubuhnya tidak cacat? Di hadapan Luo Zeng, Bangau itu benar-benar berada di tubuh yang sama, dan Anda tidak dapat melihat jejak apapun. Bagaimana ini mungkin? Dia telah mencoba ilmu pedang berkali-kali, dan pasti ada kekurangan dalam hal-hal yang sempurna. Tidak bersalah dan lebih banyak berpikir, Luo Zeng sekali lagi melepaskan kemampuan kedua dari rasa takut pada mata. Visi nyata. Saat cahaya putih di mata kanannya berkedip, semua yang terlihat di pupil menjadi begitu tak tertandingi sehingga dia bisa menangkap detail apapun. Lihat itu. Pemandangan yang dilihat Luo Zeng di mata kanannya juga sangat aneh. Tangan dan kaki orang tersebut masih tanpa cacat, tetapi dada, leher, dan kepalanya menunjukkan garis, dan di sisi kepalanya ada perpotongan dari garis-garis itu. Di sini, tubuh Luo Zeng tiba-tiba bangkit, dan pedang salju itu keluar seperti ular berbisa dan langsung menuju ke persimpangan. Bagaimanapun, Hezen adalah yang terkuat yang telah melintasi dunia warna. Dia masih belum bisa menyelesaikan rekonstruksi Wuyuan, tetapi apakah itu jiwa atau daging, itu jauh lebih kuat dari yang biasa. Ini adalah sumber setengah langkah. Hezen khawatir tentang hidup dan mati Su Yuwei, dan dia jatuh ketakutan saat ceroboh. Hanya dalam keadaan ini, dia hanya melanjutkan 2 napas, dan dia melepaskan diri dari rasa takut. Ketika kesadaran Hezen dipulihkan ke dinasti Qing, dia melihat arah serangan Luo Zeng dan tiba-tiba menghilang. Sumber penemuannya kembali, hanya leher dan kepalanya yang tidak lengkap, dapat dikatakan bahwa inilah hidupnya, orang ini dapat dilihat sekilas. Kamu berani. Melihat pedang-pedang salju mekar langsung ke dirinya sendiri, bentuk sebenarnya dari Bangau tiba-tiba berbalik, dan tangan kanan menangkap lengan kanan Luo Zeng. Hei! Saat menjepit tangan kanan Luo Zeng, Hezen merasa lega. Junior di dunia warna, membuatnya seperti musuh hidup dan mati. Tepat ketika Hezen siap untuk keluar dari hutan, dan ketika lengan Luo Zeng diturunkan, kekuatan besar datang dari tangan Luo Zeng. Saya masih ingin berjuang. Dia benar-benar mencibir, dan udara hitam yang sekarat mengikuti lengan kanan Luo Zeng. Tidak peduli makhluk apapun, bahkan mereka yang telah mengalami penciptaan kembali sumber dari sumbernya, mereka akan cepat layu dan kelelahan setelah terinfeksi udara mati ini. Hezen hampir bisa membayangkan perjuangan Luo Zeng yang menyakitkan dan menyaksikan lengannya menyusut dan kesakitan. Namun pemandangan yang dia bayangkan tidak terjadi. Saya tidak tahu kapan lengan Luo Zeng menjadi hitam. Ini, hantu yang luar biasa. Kren benar-benar tercengang. Setelah lengan Luo Zeng menjadi hitam, dia tidak takut akan kematiannya. Tepat di antara Hezen dan Yizeng, kekuatan besar datang dan melepaskan diri dari pengekangan lengan Hezen. Pria kecil itu langsung menuju ke pintunya. Saat ini, dia benar-benar ingin menghindar lagi, sudah terlambat.
Pada titik itu, jalur Hanmang memacu perpotongan retakan itu, dan mendengar suara retakan. Derek benar-benar memiliki peti dengan peti yang retak terbuka, dan tenaga yang kuat mengalir melaluinya. Hancurnya jiwa. Petik 2 tanda seru petik 2. Tanpa tubuh kepala, jalan setapak jatuh ke air. Di tepi Danau Ming, ratusan ribu orang menyaksikan pemandangan ini. Kekuatan pemilik rumah itu tentu tidak kuat, tapi tetap ada mata. He Zhen, He Gui dan He Wei muncul, mereka melihat bahwa ketiganya yang kuat, pada dasarnya dekat dengan sumber yang kuat dari sumbernya. Sumber batas tidak hanya mewakili sublimasi tingkat jiwa, tetapi juga mewakili transendensi batas fisik. Dunia warna yang berusia 13 hari lebih kuat adalah surga dan bawah tanah, dan Luo Zeng ada di mata publik, membunuh orang seperti itu. Keheningan di tempat kejadian, keluarga Su bahkan lebih menatap Luo Zeng. Kehilangannya sebelum dia masih ingin memblokir Luo Zeng, jika ditembak dengan gegabah, saya khawatir itu bukan musuh Luo Zeng satu ronde. Su juga kaget oleh Tuhan. Di kota Biyun, Su pernah melihat kekuatan Luo Zeng. Pada saat itu, Luo Zengcai pertama kali memasuki sisi lain, tetapi jauh lebih kuat dari pantai biasa. Hanya dalam beberapa bulan, orang ini dekat dengan orang-orang di tingkat sumber. Su banyak berinteraksi dengan Tuhan dan Istana Surgawi. Para jenius yang mempesona di Istana Surgawi juga telah mendengarnya. Tapi tidak satupun dari mereka bisa naik ke level Luo Zeng. Hei, pembawa bendera itu sangat kuat. Dia mendaki gunung kali ini. Jaraknya 1000 mil. Su Quan berkata dengan penuh semangat. Su tidak diucapkan oleh Tuhan, tapi dia khawatir di matanya. Dia membiarkan Su Quan mengikuti Luo Zeng, tetapi juga karena dia optimis dengan Luo Zeng. Jika Luo Zeng bisa menjadi perangkat besar, Su Quan juga bisa mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Bakat yang bisa diungkap Luo jauh melebihi imajinasinya. Mu Xiu akan dihancurkan oleh Lin Feng. Mereka yang terlalu mempesona mungkin akan jatuh sebelum kebangkitan, belum lagi dia sekarang tersinggung oleh Su Jiayi dari Gunung Taimu. Meskipun Su memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia juga menunjukkannya. Bagaimanapun, Luo Zeng memiliki anugerah keluarganya. Perhatiannya sepenuhnya dari kepeduliannya terhadap putranya. Kakak laki-laki, mustahil. Ketiga orang Fangkai bergegas keluar, dan He Gui serta He Wei pergi untuk menyelidiki cedera Su Yuwei. Su Yuwei dibombardir dengan epi oleh Luo Zeng, tetapi dia dilindungi oleh kekuatan magis yang tersembunyi, dan dia terluka tetapi tidak terbunuh. Tepat setelah kedua orang itu merasa tenang, pemandangan melihat ke belakang membuat mereka tidak percaya bahwa He Zhen kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke Danau Ming dengan ketidakmampuan, dan darah membasahi air di sekitarnya. Keduanya tiba-tiba berantakan. Bab 2849 Rolet Sumo. Dia membuat matanya tertegun dan dia pernah bertanya-tanya apakah dia buta. Noda darah yang berserakan di sepanjang permukaan air begitu mengejutkan. Kakak laki-laki yang baru saja berbicara dengan mereka dan tertawa, sekarang menjadi milik Huang Quan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Su Yuwei, berbaring di atas air, bertanya dengan suara lemah. Kakak laki-laki dibunuh oleh anak itu. Kren berkata dengan nada marah. Bahkan jika Su Yuwei tidak berdaya, ketika dia mendengar ini, matanya masih menunjukkan warna yang luar biasa. Mustahil. Aku ingin membalas dendam saudaraku. He Wei melompat dari permukaan air, dan rolet besar muncul dari punggungnya. Rolet ini berkembang dengan cahaya yang menyilaukan, yang hampir mustahil untuk dilihat secara langsung. Pada saat yang sama, He Wei memiliki tongkat tembaga emas di tangannya. Rolet Sumo, belok. Di bawah komando He Wei, roda di belakangnya berputar cepat. Hei! Rolet Sumo berhenti sejenak dan ada 6 pola pada rolet. Setiap pola berbeda. Akhirnya, totem seperti patung iblis berhenti di puncak He Wei. Panggilan. Dalam sekejap mata, atmosfer seluruh pribadi He Wei telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia sama jahat dan kuatnya dengan roh jahat. Rolet Sumo adalah jenis khusus dari sisi lain dari 14 minggu. Rolet ini memiliki total 6 bentuk. Setiap kali Rolet Sumo diaktifkan, ia akan memilih bentuk lampiran apapun. Beberapa bentuk sangat kuat, sementara yang lain hanya memiliki kemampuan untuk membantu. Oleh karena itu, batas atas pantai lain sangat tinggi, tetapi batas bawah juga sangat rendah, kadang-kadang sepenuhnya karena keberuntungan. Cekikikan, keberuntunganmu tidak bagus, mungkin kakak laki-lakilah yang memberkati saya, ini adalah bentuk terkuat saya. Ada 3 sudut tajam di atas kepala Derek. Pembuluh darah di bawah tubuh mengambang keluar dari tubuh, memancarkan cahaya merah terang. Luo Zhenyu berdiri di atas air, matanya sedikit terangkat, dan nafas yang sebenarnya telah dilepaskan dengan tenang oleh Luo Zeng. Bahkan jika dia memecahkan kren, dia tidak bisa santai.
Di satu sisi, dia sama sekali tidak siap, dan dia mampu membunuhnya dengan lancar. Di sisi lain, kedua pria itu juga melintasi dunia warna, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Hei! Saat Hewei tiba-tiba membanting tongkat itu, ratusan naga air berguling-guling di danau. Oh! Tongkat panjang Hewei tiba-tiba berhenti, dan semua gulungan naga air pecah dalam sekejap, dan banyak bunga air membungkusnya. Saat air menghilang, Hewei menghilang. Saat Luo Zeng melihat ke depan dengan waspada, dia merasakan gelombang ruang di belakangnya. Di belakang, Luo Zeng tidak punya waktu untuk melihat ke belakang, dan dia mendengar suara panggilan datang dari belakang Luo Zeng. Mati. Hewei tidak melangkah ke sisi lain dari negeri itu, dan tubuhnya saat ini dapat menahan kekuatan 6 atau 700 dewa. Namun, setelah roh jahat di rolet iblis Suan, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Kekuatan ribuan dewa. Jika itu adalah wilayah biasa, terkena tongkat ini, seluruh organ dalam akan musnah, dan seluruh orang akan dipotong oleh tongkat ini. Bahkan Luo Zeng tidak mampu membeli tongkat penyapu ini. Solusi batu permata. Tidak dapat menghindar, Luo Zeng dengan gila mendesak solusi batu penyegel untuk menumpuk di belakangnya sendiri. Punggungnya berubah menjadi kegelapan di antara saat-saat itu. Larutan batu ini tidak hanya melindungi tulang punggungnya, tetapi juga melekat pada semua tulang rusuknya, melindungi organ dalam. Ledakan. Di bawah penembak jitu berkekuatan besar, Luo Zengru, seperti meteor yang jatuh, berjongkok di lumpur di dasar Danau Ming. Air danau yang sangat besar itu diperas dan menyebar ke daerah sekitarnya, berubah menjadi gelombang besar setinggi ribuan kaki. Banyak penonton mengambil jalan dan melarikan diri. Orang-orang kuat dari keluarga Minggu harus menembak dan memblokir gelombang besar ini di pantai. Sisi. Hewei mengepalkan tongkat panjangnya dan melihat ke dasar danau dengan kagum. Ada keterkejutan di wajahnya. Hanya tongkat yang memiliki kekuatan ribuan dewa. Luo Zeng ini harus dimusnahkan di bawah tongkatnya. Meskipun dia diusir sendiri, itu masih utuh. Monster macam apa ini? Hewei tidak bisa mengerti mengapa Hezen mati di tangan Luo Zeng, dan sekarang dia mengerti 3 poin. Dalam waktu singkat, Luo Zeng perlahan bangkit dari lumpur, dan sepertinya tidak terluka. Pemilik rumah dari keluarga Minghu juga tercengang. Tentu saja, mereka tidak bisa memperkirakan kekuatan tongkat Hewei, tapi asteris-asteris Baisen pasti ada di sana. Resistensi keras asteris-asteris kekuatan para dewa tidak terluka. Apakah itu manusia? Bahkan mereka yang terlahir dengan kezaliman fisik, seperti sisik hijau, kepiting yang kuat sulit dilakukan. Saya mengerti kapan Anda bisa memegangnya. Mata Hewei penuh dengan warna kebencian, dan jalan setapak menghilang dari tempat itu. Persaingan di bagian gelap Gunung Taimu sangat kejam. Hewei dan Hegui dapat pergi hari ini, mengandalkan kakak laki-laki Hezen. Hezen adalah wadah pemikir dan otak mereka, perasaan mereka bertiga sangat dalam. Sekarang Bangau benar-benar mati, di mana Hewei dan Hegui masih memiliki alasan sekecil apapun ada. Panggilan. Hewei muncul setelah tubuh Luo Zeng, dan itu adalah tongkat Luo Zeng. Kali ini, Luo Zeng telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan bentuk tubuhnya seperti tendangan voli, dan dia menghindarinya dalam beberapa milimeter. Di saat yang sama, cahaya putihnya berkedip sedikit di mata kanannya. Penciptaan kembali Hewei tidak sebaik Hezen, tetapi dia mengandalkan roh-roh jahat yang melekat pada sumo roulet untuk membuat daging lebih kuat, dan cacat pada tubuhnya sebenarnya kurang dari Hezen. Sosok Luo Zeng berada di bawah bayang-bayang tongkat Hewei, tetapi matanya menatap tajam ke arah Hewei. Di bawah kemurkaan Hewei, Luo Zeng tersapu, tetapi Luo Zeng sangat menatap hatinya sehingga dia merasa sedikit berbulu. Tidak ada tongkat bayangan. Panggilan. Bayangan tongkat tak terbatas akan mengelilingi Luo Zeng, dan hampir setiap tongkat menyapu kunci Luo Zeng. Saat ini, lampu merah di mata Luo Zeng berkedip sedikit, dan tubuh Hewei bergetar. Saat orang marah, mereka bisa mengatasi rasa takut. Karena burung bangau benar-benar memicu amarah hati Hewei, efek ketakutan akan mata ajaib itu diabaikan oleh Hewei. Bisa kuat, bergandengan tangan, hidup dan mati seringkali hanya sesaat. Saat Hewei jatuh ketakutan hanya dalam sekejap mata. Ketika dia kembali kepada Tuhan, waktu Luo Zeng telah dibagikan. Aku akhirnya melihatnya dengan jelas, di dada. Hei! Luo Zeng pedang ini tidak menggunakan banyak kekuatan. Tapi kekuatan 5 atau 60 dewa. Jika Anda menusuk bagian lain dari Hewei, bahkan roh jahatnya tidak dapat dipatahkan. Tapi dadanya berada 2 inci di atas sudut kanan atas, yang merupakan kekurangan terbesarnya. 3 retakan membentang di sepanjang dadanya, 2 ke bawah,
satu ke atas, dan seluruh tubuh, seperti pecahan porselen, berubah menjadi beberapa bagian. Sikat. Dengan Luo Zeng mengangkat tangannya dengan lembut, para swordman bergegas, dan ketika tubuh He Zhen hancur, jiwanya juga tersingkir oleh pedang. Bab 2850 Kalajengking Besar. Orang-orang kuat di kota Fusu, kota Daksu dan kota-kota lain sedikit gemetar. Keluarga Minghu memiliki kekuatan terlemah dalam keluarga. Bagaimanapun, mereka semua dilahirkan dengan penyuling, dan persyaratan untuk kultivasi tidak tinggi. Namun, pemilik keluarga seperti Sujia, Li Jia, dan Zhao Jia pada dasarnya adalah puncak lingkaran warna, dan bahkan beberapa telah melintasi dunia warna dan menyentuh ambang sumber. Hanya mereka yang bisa mengerti betapa kuatnya sumbernya. Itu adalah batas pertama dari ribuan jiwa. He Wei dan He Zhen sudah menjadi sumber setengah langkah, dan yang lainnya juga masuk ke entry. Namun, itu hanya setengah kolom waktu dupa, berturut-turut didegradasi oleh Luo Zeng. Adegan ini benar-benar melanggar persepsi mereka. Keluarga Su awalnya ingin memblokir, dan bahkan ingin mengambil gambar untuk Luo. Setelah melihat He Wei terbunuh, seluruh tubuhnya telah terjebak di udara, tidak pergi atau tidak. Dia meminta dirinya untuk tidak menjadi lawan Luo Zeng, tetapi dia tidak bisa melihat Su Yuwei dibunuh oleh Luo Zeng, dan dia berada dalam dilema. Setelah Luo Zeng membunuh He Wei, tidak ada keraguan. Bentuk tubuh meluncur dengan lembut di udara, seperti elang besar yang menukik, langsung menuju Su Yuwei. Ada juga He Wei yang berada di samping Su Yuwei. Di antara tiga bersaudara Hesi, kekuatan He Zhen dan He Wei lebih kuat, dan kekuatan He Wei adalah yang terlemah. Sisi lain dari kacamata bisikan He Wei sangat berguna, dan dia dapat mendeteksi sisi lain tanpa menyadarinya. Penggunaannya juga bagus di antara ketiganya. Aku bertarung denganmu. Mata He Wei seperti lentera, dan sebuah cermin kecil muncul dari kepalanya. Cahaya di permukaan cermin ini meroket, berubah menjadi aliran keruh keperakan menuju Luo Zeng. Memanggil. Bentuk tubuh Luo Zeng berayun dengan lembut, dan lingkaran fleksibel di sekitar aliran keruh perak telah dekat dengan He Wei lah, dan pedang panjang di tangannya bergetar. Hei! Kali ini, Luo Zeng tidak menggunakan pola pedang, juga tidak menggunakan mata ketakutan. Cahaya perak mengalir dari atas ke bawah, dan He Wei menerobos. Yang terakhir dari tiga bersaudara dari saudara laki-laki He juga terbunuh. Setelah membunuh He Wei, Luo Zeng melayang di udara dan memandang rendah Su Yuwei di bawah. Su Yuwei berbaring di atas air, dan tirai tipis berbentuk berlian masih melindunginya. Hanya Luo Zeng yang telah membuat pukulan penuh, dan Su Yuwei telah terluka parah melalui tirai cahaya berbentuk berlian ini. Kekuatan magis tersembunyi ini dapat melindunginya untuk sementara waktu, tidak mungkin untuk melindunginya selamanya. Dia benar-benar mati, He Wei sudah mati, dan semuanya berjalan lancar. Su Yuwei, yang memahami situasinya, penuh ketakutan di matanya. Dia berkata dengan Luo Zeng, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau begitu kamu bisa membunuhku 3 kali dan 5 kali. Mata Luo Zeng penuh dengan rasa dingin yang menyedihkan, dan itu adalah cahaya yang menyilaukan di hari-hari musim panas yang terik. Tapi kamu tidak mati, Su Yuwei berkata dengan penuh semangat. Jangan mati, hehe. Wajah Luo Zeng menunjukkan warna mengejek. Untuk pertama kalinya di kuil, Su Yuwei akan membunuhnya tanpa pandang bulu. Untuk kedua kalinya, dia akan ditahan di masyarakat Gunung Ketujuh. Ketiga kalinya dia akan memasuki sekolah pedang hati. Kali ini adalah Luo yang tertinggal. Kemarilah. Jika Luo membebaskan orang ini lagi, wajahnya mungkin adalah pengejaran tanpa akhir. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyesalinya. Aku tidak akan membiarkanmu melewati pegunungan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengetahui bahwa pertahanannya tidak berguna, Su Yuwei mengancam. Dia adalah gunung monastik, salah satu dari 7 raksasa istana Tiangong. Apakah murid pedang hati kecil yang bisa memprovokasi? Pada saat ini, keluarga Su dan Su Yu juga terbang. Keluarga Su berkata, anak muda, apapun alasan yang Anda miliki, silakan bertindak secara rasional. Jika Anda membunuh Su Yuwei, seluruh Tiangong akan berubah menjadi surga, Tiangong tidak ada tempat di wilayah Anda. Setelah keluarga Su Jia selesai berbicara, dia melihat Dewa Su. Su Yu tidak ingin berbaur dalam masalah ini, tetapi Su Jia dan Su Jia Sang memiliki beberapa persahabatan. Hanya keluarga Su yang meminta kepala mereka sendiri, dan dia hanya bisa maju. Secara objektif, Su Yu juga merasa bahwa Luo Zeng tidak dapat membunuh Su Yuwei. Gunung Taimu bukanlah keluarga Minghu yang menurun. Ini adalah raksasa, bukan Luo Zeng saat ini yang dapat diprovokasi. Luo Gongzi,
Membunuh sistem Gunung Taisan, benar-benar perlu berpikir dua kali, kata Su dengan kata-kata Tuhan. Luo Zeng berbalik dan menatap keluarga Su dan Dewa Susi dan bertanya, apa maksudmu dengan Su yang membunuhku 3 kali dan 5 kali, aku tidak akan membiarkanku melakukannya padanya. Saya terlahir rendah, saya harus menjadi pembantaian orang. Petik 2. Ya, bisa. Subjek Su Jiajia diisi. Ancaman semacam ini, saya telah mendengar berkali-kali dalam kehidupan tertentu, dia bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir, kata Luo Zeng dengan tenang. Ketika suara itu jatuh, Luo Zeng mengayunkan pedang. Tirai cahaya berbentuk berlian yang dibuat oleh dewa jahat itu awalnya sangat suram. Pedang Luo Zeng menembus tirai tipis dan menempel di kepala Su Yuwei. Su Yuwei masih ingin membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, sudah terlambat. Oh! Su Yuwei jatuh ke air, dan tubuhnya naik turun dengan air. Ini bisa menjadi masalah besar. Tuan Su Jiajia tercengang. Su Yuwei terkesan dengan kejayaan kota Sucheng awal. Sekarang dia sudah mati di sini. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada Gunung Taimu? Kelopak mata Susi juga terus bergetar. Dari sudut pandang rasional, dia merasa bahwa Luo Zeng sangat impulsif, tetapi bakat orang ini sangat buruk, dan keberaniannya luar biasa. Jika dia tumbuh di masa depan, dia akan bisa menjadi pahlawan. Menyikat sikat. Orang-orang di keluarga Su melihat Su Yuwei mati, dan banyak orang kuat di keluarga itu juga terbang. Orang-orang ini tidak jelas, tetapi Su Yuwei adalah orang dari keluarga Su mereka. Mereka membunuh Su Yuwei dan ingin pergi dengan mudah. Bisakah mereka bahagia di sana? Luo Zeng memiliki kekuatan besar, tetapi Su juga memiliki banyak orang. Menyaksikan orang-orang ini menghalangi di depan, mata Luo Zeng melihat sekilas, dan pedang panjang itu dengan samar berkata di dadanya, lawan aku, mati. Di antara kata-kata itu, mata kanan Luo Zeng melintas di mata kanannya. Orang-orang kuat dari keluarga Su di Minghu tiba-tiba gemetar di hati mereka. Ketika mereka melihat Luo Zeng, ada bayangan di hati mereka. Seorang anggota keluarga takut pada Luo Zengyi. Biarkan dia pergi, kata Su. Bahkan jika Su Jia melakukan yang terbaik, dia mungkin tidak dapat meninggalkan Luo Zeng, dan keluarga Su-nya mungkin takut rusak. Meskipun keluarga Su mengalami depresi, dia tidak bodoh. Luo Zengfei kembali ke sisi Su Jia, Su Yuming, Su oleh api dan wajah orang lain kaku, tidak berani mengungkapkan sikap mereka. Luo Zeng membunuh Su Yuwei, dan terlibat dalam Su Jia adalah masalah besar. Hanya pemujaan wajah Su Quan yang mengatakan, pembawa bendera sangat kuat. Luo Zeng memotret bahu Su Quan dan berkata, aku membunuh Su Yuwei, apakah kamu takut terlibat? Su demi Tuhan, Su Yuming dan yang lainnya juga diam-diam mengabaikan para idiot Su Kuang. Pada saat ini, perlu untuk memiliki hubungan dengan Luo Zeng dan dinasti Qing. Takut terlibat, alis Su Quan terangkat, dan wajahnya tidak percaya pada kejahatan. Ada banyak belenggu di 7 gunung Tiangong. Saya khawatir ada ribuan orang yang menambahkan, tetapi mereka yang bisa membaca tahu bahkan para pembawa bendera. Ini hanya selusin. Saya tidak percaya mereka berani mengambil bendera itu. Bab 2851 Tamparan. Pernyataan Su Quan ditujukan kepada generasi orang tua Soviet. Luo Zeng tidak hanya jenius yang bisa membaca Tao, tetapi juga memiliki sungai Qiyin di belakangnya. Tidak mudah untuk ingin memindahkan Gunung Luo Zeng. Pada saat yang sama, Su Quan juga memahami kehati-hatian keluarganya. Keluarga Su tidak lain adalah keluarga penyuling. Itu tidak penting bagi Tiangong. Mereka tak tersentuh dari Gunung Taimu. Keluarga Su mendengar kata-kata itu dan wajah mereka sedikit terkejut. Seorang jenius yang membaca pikiran. Karena Tiangong memiliki rekor, itu hanya 14 orang. Jika karakter seperti itu memang berani, tidak heran tidak ada keraguan untuk membunuh Su Yuwei. Yah, Luo Zeng telah mempelajari kemampuan Su Quan untuk menembak kuda. Sekarang, apakah kamu masih harus terus bertarung? Konfrontasi Luo Zeng dan Su Yuwei, seluruh drum raksasa runtuh. Di sisi lain keluarga Li, keluarga Zhao dan keluarga lainnya masih bersedia untuk bertarung. Jika Anda benar-benar bermain, junji muda mana yang tidak bisa menjadi lawan Luo Zeng? Terlebih lagi, hari ini, hal besar seperti itu, keluarga juga tidak disengaja. Beberapa pemilik rumah berkumpul untuk berdiskusi, dan akhirnya keluarga Su memasuki paviliun Qianbo. Masalah koleksi paviliun Qianbo telah diberitahu. Terlepas dari prosesnya, Luo Zeng telah mencapai tujuan membantu keluarga Su. Dia dan keluarga Su juga tidak saling berhutang. Luo memungut beberapa, dan dia pergi bersama Su Quan. Su agak khawatir tentang Su Quan, tetapi di hadapan Luo Zeng, dia tidak banyak bicara. Setelah meninggalkan kota Fusu,
Luo Zeng dan Sukuan tidak langsung pergi ke barisan transmisi, tetapi berjalan ke barat di sepanjang Danau Ming. Meskipun kompetisi tahun ini tidak terduga, koleksi Paviliun Qianbo tidak terpengaruh. Di tepi Danau Ming, masih ada kerumunan orang, dan mereka sangat hidup. Banyak orang masih berbicara tentang postur heroik Luo Zeng di siang hari. Di mata mereka, Luo Zeng dan Su Yuwei dan 3 saudara laki-laki dari saudara He telah dikalahkan oleh puluhan permainan yang belum dilakukan. Pemilik bendera, Xiaoyin itu masih kamu, terlalu sulit diatur. Saya mengatakan bahwa set besar Paviliun Qianbo akan kembali hari ini, dan saya belum melihat sosoknya. Su Kuan mengeluh setelah Luo Zeng. Pada hari kedua perjalanan Luo Zeng ke Sujia, Xiaoyin pergi meninggalkan Luo Zeng dan ingin pulang. Inilah mengapa Xiaoyin ingin datang ke Danau Ming bersama Luo Zeng. Luo Zeng secara alami mengizinkannya. Siapa tahu Xiaoyin tidak kembali, Su Kuan hanya bisa membawa Luo Zeng ke Yan Zhaocheng untuk menemukan Xiaoyin. Kota Yanzhou menampung 2 keluarga Yan dan keluarga Zhao. Namun, dengan kehancuran keluarga Yan, keluarga Zhao sekarang menjadi besar, sepenuhnya mengendalikan kota Yanzhou. Pada hari-hari perayaan Paviliun Qianbo, kota Yanzhou terang benderang. Yanjiao di sudut barat laut agak rusak, dan tidak sesuai dengan suasana festival ini. Di halaman belakang keluarga Yan, Xiaoyin sedang terburu-buru. Dia sudah setuju untuk kembali ke Sujia dan putra keluarga hari ini, tetapi sekarang dia terjebak di rumahnya sendiri. Xiaoyin mencoba melewati dinding berkali-kali, tapi dia hanya menyentuh dinding halaman. Ketika dia melihat darah, dia menoleh dan jatuh ke halaman. Xiaoyin, jangan coba-coba. Pesona ini secara pribadi diatur oleh keluarga Zhao. Anda tidak bisa keluar dari itu. Ada suara di dalam rumah, yang merupakan ibu kedua Xiaoyin. Aku punya begitu banyak kristal untukmu. Kamu harus memperlakukan adikmu seperti ini. Xiaoyin berkata sambil tersenyum. Wajah Ernie yang tenang dan berkata dengan cara yang kejam, kami Yanjia ingin bangkit kembali, bagaimana Anda bisa mengandalkan poin bahwa Anda bisa mendapatkannya? Jika itu adalah pernikahan dengan Zhao, kamu masih bisa membantu kami Yanjia. Ketika keluarga Yan kami menurun, Zhao adalah penggagasnya. Biarkan keluarga Zhao mendukung, Anda sedang bermimpi. Zhao Sangong ragu-ragu, dan ibu kedua akan menyerahkan saya tidak mau mati. Xiaoyin melakukan begitu banyak untuk keluarga Yan. Yan Jia akhirnya menghadiahinya begitu banyak. Dia secara alami patah hati dan mengatakan bahwa dia sudah penuh air mata. Keluarga Yan juga keluarga Danau Ming. 20 tahun yang lalu, para tetua keluarga Yan secara kolektif melakukan kekerasan, hanya menyisakan sekelompok wanita dan cucu yang tidak bergantung pada mereka. Di bawah cedera kekerasan, keluarga Zhao bangkit dengan cepat dan mengikis industri keluarga Yan, menyebabkan keluarga Yan jatuh ke dalam bidang seperti itu. Kamu tidak ingin membuat ibu kedua sulit. Zhao Sangong akan datang menjemput orang malam ini. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Erniang sedang berbicara, dan ada langkah kaki di halaman belakang. Seorang pria berbaju putih, dengan beberapa pelayan bertopi hitam, telah memasuki rumah. Pria kulit putih ini adalah Zhao Sangong. 3 putra akan datang. Daerah sekitar Minggu bisa ramai. Hehe. Yanjia Erniang menyunggingkan senyum penuh semangat. Alam itu hidup. Zhao Sangongzi acuh tak acuh. Zhao Sangongzi ini tidak memiliki ambisi besar. Dia tidak memenuhi syarat untuk bermain untuk keluarga Zhao dengan kekuatannya. Terlebih lagi, hal-hal besar hari ini telah keluar. Setelah 2 kata dingin, istri kedua membawa Zhao Sangong ke halaman belakang. Zhao Sangong melihat penampilan Xiaoyin, dan matanya tiba-tiba menjadi salah satunya. Dia tersenyum. Yan Xiaoyin, tahun-tahun ini belum pernah melihat beberapa roh. Tampaknya lanskap Tiangong masih terpelihara. Dia berkata bahwa dia melangkah maju dan meraih wajah Xiaoyin. Bentak. Xiaoyin menamparkan tangan Zhao Sangong, dan Liu Mei terbalik dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Zhao Sangong melihat kembali ke ibu kedua dan berkata, "Dua ibu, bisakah kamu mengatakan kata-kata itu kepada gadis ini?" Aku mengatakannya. Eryang tersenyum dan berkata, "Xin Yin, kali ini bukan keluhan, Zhao Sangong sinaksi, dia akan memperlakukanmu dengan tulus." Xiaoyin berwajah dingin dan berkata, "Aku akan memberitahumu satu kalimat. Aku akan pulang kali ini. Saya datang dengan putranya. Anakku adalah karakter yang tidak mampu kamu beli, jika..." Tidak menunggu kata-kata Xiaoyin selesai, Erniang berkata, "Kamu juga dilahirkan dengan kehidupan kecil, ketika kamu masih bisa seumur hidup." Zhao Sangong juga menepis wajahnya, "Putramu hanya murid Tiangong di distrik itu. Benarkah keluarga Zhao kita adalah pajangan? Bahkan jika dia mengunjungi keluarga Zhao saya hari ini, ketakutan apa?"
Berbicara tentang sikapnya yang menghina, bahwa dia kembali padaku, beberapa wanita bisa jujur di tempat tidur. Para pelayan di belakangnya mendengarkan perintah dan bergegas untuk mendapatkan orang. Xiao Yin benar-benar putus asa saat ini. Dia mundur beberapa langkah dan bersandar di dinding. Melihat para pelayan semakin dekat dan dekat, dia tiba-tiba merasakan panas telapak tangan, dan sebuah kekuatan berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan ini membungkus telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Bentak. Pelayan terkemuka tertangkap dalam kipas kecil, dan seluruh jalan manusia terbang lebih dari 10 kaki jauhnya. Ketika semua orang melihat pemandangan dingin ini, mereka semua terpana. Wajah Zhao Sangong apatis, apakah itu sia-sia? Beberapa pelayan segera mengambil penghinaan dan langsung pergi ke Xiao Yin. Pada saat ini, Xiao Yin seperti dewa, dan tangannya mengipasi, tetapi setiap tamparan sangat akurat. Hei! Saya mendengar tamparan keras dari tamparan, dan para pelayan terbang berturut-turut 2 atau 3 kali. Xiao Yin juga melihat tangannya sendiri, dan seluruh orang itu juga tercengang. Zhao Sangong juga melihat beberapa petunjuk. Dia merasakan kekuatan tak terlihat mengalir di halaman. Wajahnya sangat berubah dan dia berkata, "Siapa? Keluarkan aku." Bab 2852 Bencana Pengadilan. Tidak ada seorang pun di luar halaman yang menanggapi kata-kata Zhao Sangong. Kedua ibu keluarga Yan dan Yan Xiaoyin juga melihat sekeliling, penuh warna yang tidak bisa dipahami. Menambahkan kekacauan pada saya di kota Yanzhao, saya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Zhao Sangong melihat tidak ada yang menjawab, dan suaranya sedikit lebih besar. Seluruh kota Yanzhao adalah milik keluarga Zhao mereka, dan Jianglong yang besar harus menundukkan kepala mereka. Ini juga kegilaan Zhao Sangong. Ketika dia baru saja selesai berbicara, dia mendengar Yan Xiaoyin berteriak. Seluruh tubuhnya terbungkus kekuatan tak terlihat, langsung menuju Zhao Sangongzi, dan kecepatannya sangat cepat. Zhao Sangong tidak bereaksi, dan melihat Yan Xiaoyin menamparkan wajahnya. "Kamu berani bertarung?" Bentak. Bentak. Tersentak. Yan Xiaoyin membuka busur dan mengeluarkan puluhan tamparan berturut-turut. Pipi Zhao Sangong merah dan bengkak. Tamparan terakhir sangat kuat, dan Zhao Sangong terbang keluar dan menabrak kabin di halaman. "Xin Yin, kamu tidak gila?" Yang berteriak di langit. Yan Xiaoyin mengangkat tangannya dan ingin menamparkan telapak tangannya di wajah Niang. Kedua ibu itu menggenggam pipi mereka dengan tangan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, kedua sosok itu perlahan turun ke halaman. Ketika kedua pria itu menyentuh pesona di halaman, pesona keluarga Zhao tiba-tiba diluncurkan, dan cahaya dewa segera mengenai keduanya. Hei! Saat salah satu tangan memancarkan busur, darah dan cahaya yang terhubung ke seluruh pesona runtuh bersama. "Kamu, siapa kamu? Beraninya kamu bersumpah pada keluarga Yan kami?" Kata Yang dengan ekspresi ngeri. Zhao Sangong juga memanjat keluar dari reruntuhan dan melihat dua orang di udara, wajahnya berubah. Wajah Yan Xiaoyin penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Dia pergi ke depan dan pergi ke Luo untuk upacara. "Luo Gongzi, aku tidak bisa kembali ke Sujia hari ini karena aku kehilangan pekerjaan, hanya karena..." "Aku tahu." Luo Zeng mengulurkan tangan dan memblokir kata-kata Yan Xiaoyin. Kemudian dia menatap Yan Jiaerniang dan berkata, "Yan Xiaoyin adalah kecemburuanku. Aku ingin membawanya pergi hari ini. Bisakah kamu berani menahan?" Yan Jiaerniang juga tahu bahwa Yan Xiaoyin adalah murid dari pedang yang mengalir di hati. Jika keluarga Yan berada dalam api merah, itu tidak akan ada di mata. Tapi sekarang keluarga Yan sudah kosong, dia berani apa yang Anda katakan lagi? Jangan berani, bukan ideku untuk memotong Xiao Yin, itu rumah mereka, itu ide Zhao." Mata Yan Jiaerniang akan mendorong tanggung jawab dengan bersih, belum lagi kepentingan keluarga Yan. Titik. Luo Zeng tidak peduli dengan wanita seperti itu, dia berbalik untuk melihat Zhao Sangongzi. Kepala Zhao Sangong penuh dengan debu dan batu, yang sangat memalukan, tetapi matanya masih garang dan berkedip. "Ini ide Zhao kami. Bagaimana Anda menginginkannya?" Petik 2. Zhao Sangongzi ini juga berpartisipasi dalam koleksi Paviliun Qianbo bersama Zhao, tetapi dia tidak tertarik padanya. Drum raksasa tidak dimulai, dia menyelinap pergi, dan dia menemukan seorang lelaki tua dan bercampur aduk selama suatu sore, menunggu Paviliun Qianbo. Dia hanya mendengar tentang apa yang terjadi hari ini ketika dia berakhir di rumput. Dia secara alami tidak mengenal Luo Zeng. "Apa yang saya inginkan?" Luo Zeng menatap Zhao Sangong. "Alang mengambil Yan Xiaoyin." Zhao Sangong tidak bermaksud untuk pensiun. "Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari kota Yanzhao?" Ketika suara itu jatuh, Zhao Sangong menghancurkan sepotong batu giok di pinggang.
Hei! Ketika batu giok pecah, ia mekar dengan sedikit cahaya hijau. Melihat gerakan Zhao Sangong, wajah Yan Xiaoyin berubah dan dengan cepat berkata, kami akan pergi dengan cepat, jika keluarga Zhao bergegas, saya khawatir Anda akan mendapat masalah. Yan Xiaoyin juga mengerti bahwa Luo Zeng adalah elit dari sekolah pedang yang mengalirkan hati, dan mungkin tidak takut pada keluarga Zhao. Tapi di sini bukan Tiangong, keluarga Zhao juga memiliki beberapa kekuatan yang kuat. Luo Zeng bersikeras untuk tinggal di sini, saya takut menderita, ini adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Yah, kata Luo Zeng acuh tak acuh. Melihat wajah Luo Zeng, angin sepoi-sepoi, dan hati Zhao Sangong juga mencibir. Dia telah beroperasi di Minghu selama bertahun-tahun, dan dia telah menyumbangkan banyak obat ajaib ke Tiangong setiap tahun. Hubungan dengan Tiangong juga sangat baik. Seorang murid Tiangong di daerah pelurusan tidak masalah. Kuas-kuas. Setelah waktu 10 hari, ada lebih dari selusin tokoh di kota Yanzhou di seluruh keluarga Yan, dan momentumnya langsung menuju ke halaman kecil. Pemimpin pejalan kaki ini adalah pemilik keluarga Zhao. Ayah. Zhao Sangong melihat ayahnya datang secara pribadi, dan dia lebih sombong. Zhang berkata dengan marah, anak ini tinggal di kota Yanzhou kami, tetapi dia tidak menempatkan keluarga Zhao kami di mata. Keluarga Zhao memimpin kerumunan untuk jatuh ke halaman, dan mata mereka melirik. Ketika dia melihat wajah Luo Zeng, hatinya tiba-tiba terkejut. Ini dia yang bakal langsung bikin heboh ribuan stand. Itu pegunungan Taisan, dan itu juga mengatakan bahwa Anda akan membunuh. Bagaimana anak ketiganya menyingkirkannya? Hai, tangkap orang ini dan hukumlah, dan biarkan orang luar mengatakan bahwa keluarga Zhao kita tidak kompeten. Bentak. Tuan keluarga Zhao menamparkan tangannya dan menamparnya di wajah putra Zhao Sangong. Tamparan ini lebih kuat daripada Yan Xiaoyin. Zhao Sangong tiba-tiba menoleh dan berbalik. Setelah beberapa saat, dia kembali kepada Tuhan. Hatinya penuh dengan teka-teki. Kemudian dia melihat pemandangan yang membuatnya panik. Dia membungkuk pada Luo Zengong sampai akhir. Ini adalah hadiah yang bagus. Hanya cucu dan kakek yang akan begitu kasar. Siapa dia? Tuan kota Yanzhou, pemilik keluarga Zhao. Bagaimana Anda bisa menjadi murid Tiangong di distrik ini? Untuk sementara waktu, pandangan dunia Zhao Sangong agak membingungkan. Orang tua itu mengajari putra tanpa pesta, dan juga meminta Luo Gongzi untuk memaafkan dosa, kata Zhao Jiajia hati-hati. Orang tidak takut membunuh Su Yue, kekuatannya bahkan lebih mampu membunuh 3 saudara laki-laki dari keluarga He yang pertama kali memasuki sumber-sumber. Jika Luo Zengzeng ada di sini, dia akan dipertanggungjawabkan di masa depan kehidupan Zhao. Selain itu, tuan keluarga Zhao juga jelas tentang sifat ketiga putranya, dan dia tidak perlu menanyakannya. Luo Zeng memandang pemilik keluarga Zhao dengan dingin dan segera berkata, saya tidak ingin mencampur-adukkan hal-hal dengan keluarga Yan dan keluarga Zhao. Jika Anda ingin disalahkan, putra Anda akan diprovokasi ke kepala Xiao Yin. Keluarga Zhao tidak mengatakan apa-apa, dan berkata, 3 anak. Datanglah kemari, Yang Mulia. Wajah Zhao Sangong berwarna biru dan hijau. Dia belum pernah melihat penampilan keras ayahnya. Dia berjalan dengan enggan, tetapi dia menolak untuk berlutut. Dia berkata, dia hanya seorang pengemis, Yang Mulia, Zhao Jiajia berteriak. Zhao Sangong akhirnya menerkam dan berjongkok di depan Luo Zeng. Keluarga Zhao berkata, Luo Gongzi, putraku yang bukan alat dapat ditinggalkan untuk dibuang. Luo Zeng melambaikan tangannya dan berkata, tangan dan kakinya patah, dia tidak bisa disembuhkan selama setahun. Keluarga Zhao tidak ragu-ragu, dan dengan lambaian tangan, mereka langsung menuju Zhao Sangong. Hei! Zhao Sangong berteriak, lengan dan kakinya telah diinterupsi oleh kegelapan. Pergi, kata Luo Zeng dengan ekspresi kosong, hanya untuk membawa Yan Xiaoyin dan Su Quan pergi, tetapi sebelum pergi, Luo Zeng tiba-tiba menoleh dan meninggalkan kalimat, Xiaoyin adalah rasa maluku, tapi aku tidak mau. Keluarganya menjadi sangat lelah. Petik 2. Bab 2853 diundang ke gunung. Keluarga Yan telah menolak bidang seperti itu, dan itu tidak dapat dipisahkan dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao seperti cermin. Jika Luo Gongzi yang tak tersentuh benar-benar mengejarnya, itu akan menjadi masalah besar. Untungnya, Yan Xiaoyin hanyalah seorang pengemis di sekitarnya, dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk mencampuri masalah ini. Ketika pikiran keluarga Zhao sedikit ditentukan, dia mendengar Zhao Sangong berkata, hei, beri aku dan rusak, bunuh aku. Siapa pria itu? Apakah itu Kalajengking Tiangong? Jadi dia sangat hormat. Lengan Zhao Sangong sakit, dan seluruh orang masih di tanah.
Dia mengerti bahwa dia telah memprovokasi orang-orang yang tidak boleh terprovokasi, dan bahwa tindakannya juga sebuah sandiwara. Memukul tangan dan kaki Anda bukanlah masalah besar. Dengan ramuan obat Zhao, Anda bisa kembali dalam sekejap. Sangat disayangkan bahwa Zhao Samong tidak menunggu obatnya, tetapi dia menunggu kakinya. Hei! Beberapa kaki ini turun, tetapi Zhao Samong yang setengah mati, keluarga Zhao juga berkata pada saat yang sama, kamu membunuh penghitung 1000 pisau, hampir membunuh keluarga kami, memberimu dan yang terputus. Bermimpi, Anda akan memberi saya jongkok lagi. Siapapun yang berani melanjutkan dengan saya akan mengganggu tangan dan kaki mereka. Setelah itu, jalan utama keluarga Zhao ditinggalkan. Yan Jiaerniang telah tinggal di sudut dan menggigil. Sampai sekarang, dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tahu bahwa Yan Xiaoyin telah mengikat pria besar yang hebat, dan pria besar ini juga berbicara. Kemudian, Zhao Jia juga jangan menjadi keluarga Yan yang sulit. Titik 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 titik. Titik 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 titik. Di atas kapal terbang, Luo Zhengduan duduk di garis depan. Yan Xiaoyin merenung sebentar, dan berjalan diam-diam ke Luo Zheng, dan pergi ke Luo Zheng. Mengapa begitu banyak hadiah, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Saya hanya seorang pengemis dari putranya, tetapi itu membuat putranya sangat merepotkan, kata Xiao Yin. Nasib keluarga Yan selalu ada di tangan keluarga Zhao. Menurut momentum ini, kata Yan, dari kota Yan Zhao akan dihapus cepat atau lambat, dan kota Yan Zhao akan menjadi Zhao Jiacheng. Cukup membiarkan keluarga Zhao memilih tikus. Hal-hal kecil di distrik, Xiao Yin seharusnya tidak ada di hati, Luo Zheng tersenyum lembut. Xiao Yin tersenyum dan berkedip, dan bertanya, Xiao Yin masih memiliki sesuatu untuk dipahami. Keluarga Zhao juga orang yang terkenal. Mengapa kamu begitu takut pada putranya? Petik 2. Bahkan jika putranya adalah elit ilmu pedang, itu tidak cukup untuk mengejutkan keluarga Minghu. Karena hari ini pemilik bendera membunuh Su Yuwei, dan kebetulan berurusan dengan beberapa orang kuat di sekitarnya, Su Quan menjelaskan. Ketika saya mendengar ini, pupil Xiao Yin sedikit. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, kamu masih bisa pergi sekarang, kata Su Quan sambil tersenyum. Mereka yang seperti kuil surga, bahkan jika mereka tersinggung, akan menyebabkan bencana besar. Putra mereka sendiri tidak hanya tersinggung, tetapi juga membunuhnya. Setelah memperhatikan ekspresi Xiao Yin, Su Quan terus mengancam, saya khawatir kali ini saya akan pergi ke istana surgawi, banyak kesedihan. Kami, orang-orang yang berada di sekitar bendera, mungkin tidak dapat melarikan diri. Setelah Xiao Yin mengalami kepanikan singkat, wajahnya segera kembali normal. Dia menggigit giginya dan berkata, aku takut pada apapun. Masalah besar dengan Luo Gongzi untuk mati. Ketika Luo Zheng melihat bahwa Xiao Yin benar-benar dianggap serius, dia tersenyum dan berkata, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong Su Quan. Saya tahu ini di dalam hati saya. Faktanya, tidak ada angka tetap di benak Luo Zheng. Dengan statusnya saat ini, dia benar-benar tidak mampu membeli Gunung Taimu. Semuanya tergantung pada status Su Yuwei di Gunung Sujia di Gunung Taimu. Jika Su Yuwei sangat penting, saya khawatir Sungai Qiuyin tidak akan mampu menghapus kemarahan Gunung Taimu. Namun, Luo Zheng juga memiliki bobot penting di tangannya, yaitu realisasi sejati dari makna sejati pedang yang abadi. Dia tidak percaya pada nilai pemahaman yang benar ini, dan dia tidak bisa menolak sebuah distrik. Setelah setengah hari, ketiganya memasuki susunan transmisi. Ketika saya kembali ke Dragon City, hari sudah pagi. Langit berbintang yang mekar di langit secara bertahap menghilang. Luo Zheng tidak langsung mendaki gunung, tetapi membawa Su Quan dan Xiao Yin keluar dari kota naga. Yin Yuehuan hari ini telah sepenuhnya beradaptasi dengan perannya. Bahkan di antara para bangsawan, kekuatannya adalah yang terlemah, tetapi semua bangsawan tidak berani mengabaikannya. Luo Zheng memberinya kristal, mendukung operasi seluruh aliansinya. Jumlah penjaga bendera di bawah pemerintahannya meningkat, dan putranya lebih dari puluhan ribu orang, menjadi aliansi terbesar di luar Longcheng. Pada saat Luo Zheng muncul, Yin Yuehuan juga penuh kejutan, tetapi ada sedikit kegelisahan di kedalaman muridnya. Yue Baicheng dari Akademi Daojian, Qiu Yi, Lai Huabei, setelah mendengar berita itu, mereka juga datang dari belakang, mereka belum melihat Luo Zheng untuk beberapa waktu. Liga, bendera. Lai Huabei berlari sepanjang jalan, mulut Zhang sebenarnya adalah periode Ai. Ketika dia pertama kali melihat Luo Zheng, dia memanggilnya Luo Zheng Qiong, yang kemudian dikenal sebagai pemilik bendera, dan kemudian Tuan. Sekarang, setelah Luo Zheng naik gunung, dia tidak tahu harus memanggil apa. Panggil pemilik bendera. Iya, bendera adalah bendera abadi kita.
Petik 2. Yue Baihao, mereka sangat tenang dan haha. Tatapan Luo Zeng melihat sekeliling dan bertanya pada Yin Yue Huan. Mengapa kamu tidak melihat penggembalaan, dan merokok mereka? Ketika Luo Zeng menyebutkan bahwa dia sedang memadatkannya, ekspresi Yin Yue Huan sedikit sesak, dan kemudian dia berkata kepada Luo Zeng dengan hati-hati, saya ingin memberitahu Anda tentang masalah ini. Beberapa hari yang lalu, orang itu meminta saya untuk naik gunung untuk menemukan Anda, tetapi Anda tidak di hati. Kirim. Apa yang terjadi pada akhirnya? Kemana mereka pergi? Alis Luo Zeng vertikal. Kali ini, pertemuan kecil Qishan, Luo Zeng menekan gunung lain untuk memenangkan kejuaraan, tetapi juga menyinggung banyak orang, meskipun orang-orang itu tidak mengejar diri mereka sendiri seperti Su Yuwei, tetapi mungkin itu akan mengarah pada segala cara penyalahgunaan. Siapa yang akan menembak keluarganya? Memikirkan hal ini, wajah Luo Zeng sudah mendung. Mereka naik gunung, kata Yin Yue Huan. Pria tua Longcheng mengatakan bahwa Tiangong mengeluarkan undangan dan berpikir bahwa ketiga wanita mereka luar biasa, jadi mereka mengundang mereka ke atas gunung. Mereka tidak akan berjanji, kata Luo Zeng dengan tegas. Apakah itu Jumbai atau asap? Jika Anda memilih untuk pergi menanjak untuk bergabung dengan pendekar pedang tertentu, Anda pasti akan meminta pendapat Luo Zeng. Tidak mungkin mendaki gunung tanpa sepatah kata pun. Mereka tidak setuju, tetapi seseorang di gunung dengan paksa membawa mereka pergi, Luo Zeng. Maaf, Yin Yue Huan menyalahkan dirinya sendiri. Luo Zeng mempercayai Yin Yue Huan dan akan menyerahkan ketiga wanita mereka ke aliansinya. Sekarang dia telah gagal memenuhi harapan Luo Zeng, dan hatinya sangat memalukan. Hari-hari ini dia memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Luo Zeng. Tidak, hal ini tidak ada hubungannya denganmu, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Kekuatan Yin Yue Huan lebih kuat, tetapi hanya penguasa di kota naga. Bagi orang-orang di gunung, bahkan jika terlalu satu, itu bukan apa-apa. Yin Yue Huan tidak mungkin dihentikan. Setelah tinggal sebentar di luar Longcheng, Luo Zeng menyuruh Xiao Yin untuk naik gunung sendiri. Kemudian dia memasuki kota naga dan langsung menuju ke menara latihan pedang. Karena ini adalah pukulan lembut, dia harus mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Bab 2854 Istana Taihao Pedang ada di menara. Wen Hao melihat Luo Zeng bergegas masuk dan wajah di balik topeng itu tersenyum tak berdaya. Wan Tua, saya baru saja kembali ke Longcheng, saya mendengar bahwa dia kental, dan mereka telah naik gunung. Aku tidak tahu sekolah pedang mana yang aku masuki. Luo Zeng bertanya. Apa yang disebut menanjak kota naga umumnya sesuai dengan pedang hati, pedang dan pedang. Namun, ada sedikit pengecualian, seperti digali dengan nama gunung lain. Mereka tidak bergabung dengan pendekar pedang, Wen Yan menggelengkan kepalanya. Bukankah aku bergabung dengan pendekar pedang? Alis Luo Zeng terpelintir, dan sepertinya mereka lebih mungkin berada di bawah tahanan rumah. Apakah itu Gunung Taimu? Pada titik ini, murid Luo Zeng dalam, dan pembunuhan tidak dapat dikendalikan. Ya, orang-orang dari Istana Taiyuan yang membesarkan mereka, Wen Yan menatap Luo Zeng dan bertanya, apakah kamu bersalah atas Istana Taiyuan? Istana Taimu adalah keberadaan inti dari Gunung Tai. Istana ini tidak pernah merekrut murid dari luar, dan hanya memupuk keturunan kaisar. Merokok, merumput, dan Jumbai adalah bakat alami yang bagus, tetapi masih jauh dari cukup untuk memasuki Istana Taiji. Mereka tiba-tiba dibawa ke Istana Taiji. Hal ini juga sekarat di mata Wen Yan. Wen Yan juga menyimpulkan bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Luo Zeng. Aku telah menyinggung Istana Taizeng. Luo Zeng bergumam, alisnya bergetar, dan matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Dia berkata, itu seharusnya burung phoenix. Ketika dia mendengar penilaian Luo Zeng, Wen Hao juga terkejut, tidak, kamu baik, bagaimana kamu menyinggung perasaannya? Status Gunung Tai juga tinggi atau rendah, dan Feng Ge adalah yang paling disukai. Sebenarnya, di awal Istana Taixuan, Wen Wei juga memiliki tangkai dari tengah, tetapi dia segera menerima peringatan dari sosok kekuatan nyata di Istana Taiyuan. Wen Xin masih bersalah pada saat itu. Siapa benda kecil ini? Bisakah Anda membiarkan orang ini keluar? Sekarang saya dapat memahami kesimpulan Luo Zeng. Coba dia. Luo Zeng mendengus. Tapi ada beberapa konflik di konferensi Seven Hills. Namun, tidak peduli apa konfliknya, bahkan jika itu melawan dirinya sendiri, sekarang diarahkan pada lagu Phoenix, yang tidak bisa ditoleransi oleh Luo Zeng.